Selamat siang semuanya. Aduh, kayak belum makan siang. Selamat siang semuanya. Tadi kayaknya makannya setengah porsi ya kalau suaranya segitu ya. Selamat siang semuanya. Coba yang merasa bangga sekali sebagai gengan Markom dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, suaranya yang paling keras. Selamat siang semuanya. Tolong dicatat aja yang nggak kenceng suaranya berarti nggak bangga sama posisinya. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk Anda semuanya yang hadir siang hari ini di sini. Thank you so much. Saya di Like Desia senang banget hari ini bisa jadi host untuk acara yang keren banget karena ini adalah acara yang pertama Markom Gathering 2023 Navigating Crisis in Digital Era. Wow, kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Ini senang banget loh, ini acara pertama yang ternyata tadi ya bisik-bisik tetangga dari pihak panitia acara ternyata rame banget, antusiasnya keren banget, apresiasi setinggi-tingginya untuk semuanya yang sudah hadir hari ini di sini. Thank you so much, enjoy acaranya ya. Tadi udah makan siang, udah ya. Jadi sisanya adalah mari kita nikmati acara kita siang hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang telah hadir bersama kita di sini. Kehadiran dari Bapak Horas Tori Horan selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK. Selamat siang Pak. Enjoy acaranya ya Pak ya. Kemudian izinkan saya juga menyapa yang terhormat Ibu Novita Ramungan selaku Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Selamat siang Ibu. Udah siap ya Bu ya hari ini ya Bu ya. We're gonna share the stage, oke? Kemudian juga ada Bapak dan Ibu narasumber yang telah bersedia hadir menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu pengalamannya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari Praktisi Marketing dan Komunikasi AAJI. Selamat datang sekali lagi di acara Marketing Communication Summit 2023. Tepuk tangannya lebih meriah lagi dong. Biar suasana ballroomnya tuh hangat gitu kan ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas keberkahannya kita bisa berkumpul semuanya dalam acara hari ini. Ini acara kita yang pertama dan dilakukan dari tim bidang marketing dan komunikasi AJI. Ini salah satunya ceritanya fokusnya adalah untuk membantu perusahaan anggota dari AAJI ya. Untuk ngejaga reputasi positif industri asuransi jiwa di Indonesia. Nah acara ini tuh sejalan dengan brand transformation yang dilakukan AAJI di tahun 2021. Masih ingat? Ada yang baru bergabung di AJI setelah ini ya sih baru 2022 atau 2 tahun ini baru bergabung? Ada? Semuanya sudah bergabung kalau begitu. Oke. Nah, jadi kan nih kalau masih diingat-ingat waktu itu kan kita ceritanya ada message transform, juga sekaligus ada transcend ya kan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan hal ini juga dilakukan gunanya tuh untuk apa sih? Buat majuin sama-sama industri asuransi jiwa di Indonesia supaya tuh tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita bikin nih acara ini kumpul-kumpul bareng semua. Aku lihat di sini ada 2 juta jiwa ya. Ada 2 juta pendatang, 2 juta partisipan, seneng banget loh. Ini adalah wujud nyata tindak lanjut aktivitas dari pendukung kampanye transformasi lampaui batas. Ini aktivitas post launch berupa penyelenggaraan educational event ya dari seluruh perusahaan anggota AAJI seperti acara kita hari ini. Topiknya adalah Navigating Crisis in Digital Era. Keren banget nih ya. Jadi dari AJI berharap semua peserta yang udah dan juga sebagai pelaku marketing dan komunikasi ini bisa mendapatkan pengetahuan, kemampuan juga nambah skill juga untuk bisa memitigasi berbagai resiko di dunia digital dan yang pastinya ini tuh punya potensi untuk merusak reputasi perusahaan dan juga industrinya. Kalau gitu sebelum kita mulai acaranya lebih jauh lagi, kita lihat dulu yuk menu kita hari ini, kita mau ngapain aja sih. Yang pertama nanti kita akan ketemu dengan Ibu Nona. Ibu Nona nanti akan nyapa ya. Siap ya Bu ya. Dengan sebuah lagu Bu, 3 lagu barangkali. Sealbum kata Bu Nona. Nanti kita akan disapa langsung oleh Ibu Nona. Kemudian juga dilanjutkan dengan kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Horas. Nanti Bapak Horas juga siap ada di atas panggung ya Pak ya. Selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK. Kemudian juga nanti kita akan masuk ke seksi pemaparan materi. Ada tanya jawabnya juga dengan teman-teman dari Perhumas Harian Kompas. Coba aku udah pada hadir belum sih teman-teman dari Perhumas? Udah hadir? Udah hadir, sudah hadir. Kemudian juga dari Harian Kompas sudah hadir juga.
kayak kita janjian ya, warnanya kok kayaknya sama ya, kayak kita cocok deh. Oke, kemudian juga kita akan ketemu dengan teman-teman dari Mo Engage ya. Teman-teman dari Mo Engage, Medilink, BCA dan IDN Times. Nanti juga ya, ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu adalah pembagian door prize. Jadi jangan kemana-mana, kita mau foto bareng juga di akhir acara. Pastiin ada yang belum registrasi, kalau ada yang belum registrasi jangan lupa loh supaya nanti kita bisa masukkan di door prize sistemnya. Dan tentunya kita juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para sponsor, partner juga yang telah membantu mewujudkan hari ini kita bisa berkumpul semuanya di sini. Untuk PT Medilink Digital Medica, terima kasih untuk PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, terima kasih untuk PT Sun Life Financial Indonesia, Asuransi Allianz Life Indonesia, Panin Daiichi Life, untuk Shop Life Insurance, serta untuk PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan disambut terlebih dahulu dengan yang sudah sangat cantik, ingin menyapa para tamu undangan yang berbahagia hari ini. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan dari Anda kehadiran dari Ibu Novita Ramngangun selaku Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AJI. Ibu Nona, panggilan sayangnya kami persilakan untuk naik ke atas panggung memberikan sambutannya Bu. Mau saya antar Bu? Boleh, silakan Bu. Tepuk tangannya sekali lagi dong buat Ibu Nona. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat pagi rekan-rekan praktisi marketing communication. Karena di asuransi kalau menyapa selalu pagi. Karena semangat dari orang asuransi itu memang semangat pagi ya. Tadi kedengeran juga gitu, ini jam-jam rawan, meskipun jam-jam rawan suaranya tetap suara semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala keberkahannya kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan seluruh kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Salam hormat dan terima kasih atas kesediaan untuk bergabung dalam acara AAJI hari ini. Kepada yang saya hormati Bapak Horas Tarihoran, selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus dan Working Group AAJI Bidang Marketing dan Komunikasi, kepada Ibu Karin beserta tim komunikasi, kepada Ibu Shirley beserta tim dari marketing. Yang terhormat Bapak Ibu para narasumber serta moderator, serta Bapak Ibu para CMO, praktisi marketing komunikasi AAJI yang saya cintai. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu dalam acara kebanggaan AAJI, khususnya tim marketing dan komunikasi, yaitu Marketing Communication Summit 2023. Sebuah kesempatan yang luar biasa bahwa pada akhirnya bidang marketing dan komunikasi dapat melaksanakan kegiatan summit untuk pertama kalinya. Apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada rekan-rekan saya di tim marketing dan komunikasi, khususnya dalam kesempatan ini Bapak Henry Widakdo dan seluruh tim panitia marketing komunikasi Summit 2023 atas kesediaan waktu, ide, pikiran dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Bapak Budi Tampu-Bolon mendadak berhalangan karena hadir di acara dan agenda yang lain yang kebetulan tidak dapat diwakilkan. Untuk itu izinkan saya mewakili beliau untuk membuka acara Marketing Communication Summit ini. Rekan-rekan praktisi marketing communication yang saya hormati, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pada tahun 2023 mencatat perkembangan penggunaan internet di Indonesia
telah mencapai lebih dari 78% atau setara dengan lebih dari 215 juta jiwa dari total populasi seluruh Indonesia yang lebih daripada 275 juta. Fakta ini memberikan peluang bagi kita di industri asuransi jiwa bahwa semakin memperkuat penggunaan teknologi digital sebagai inovasi layanan kepada nasabah. Namun perlu kita sadari bahwa risiko kejahatan di dunia maya juga turut berkembang seiring dengan makin canggihnya teknologi di masa ini. Kita tentunya sama-sama perlu berhati-hati dalam menjaga data nasabah dan sangat penting bagi kita untuk memahami aturan-aturan yang terkait dengan keamanan data pribadi yang diberlakukan secara nasional maupun regional. Rekan-rekan sekalian, inovasi layanan yang kita kembangkan tentunya dilakukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada industri yang kita cintai ini. Kita semua pastinya sangat menyadari betapa pentingnya peran marketing dan komunikasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang. Saat ini lebih dari sekedar menjual produk atau jasa, kita juga perlu membangun koneksi yang kuat dan berkelanjutan dengan nasabah kita. Seperti yang kita ketahui juga, dalam beberapa waktu belakangan berbagai media dipenuhi dengan banyak pemberitaan tentang asuransi jiwa. Pemberitaan negatif ini semakin berkembang tentunya ketika disebarkan melalui media sosial. Fakta bahwa di platform media sosial Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara yang sangat aktif berkomunikasi di media sosial, menjadikan informasi ini semakin cepat menyebar dan diterima oleh masyarakat luas. Hal ini kemudian jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang akan menjadi tantangan bagi stabilitas industri asuransi jiwa. Padahal jika kita mengacu kepada data yang ada, peran industri asuransi jiwa dalam menjaga kesejahteraan keuangan masyarakat di Indonesia sangatlah besar. Berita-berita semacam inilah yang kemudian harus kita sebarluaskan bersama, berita-berita positif, ya, tidak hanya dari AAJI tetapi tiap-tiap dari kita semua di sinilah harus secara kompak memperbanyak pemberitaan positif untuk menyeimbangkan pemberitaan negatif yang ada di media massa. Bukan untuk menyembunyikan, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Kita bersama-sama perlu menjadikan momentum krisis ini menjadi waktu kita untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sesimpel kita bisa sharing kepada nasabah kita hal-hal apa yang sekiranya dapat membatalkan polis atau faktor-faktor apa yang membuat klaim itu ditolak dan tidak dibayar sepenuhnya. Kemudian kita juga perlu membina agen-agen kita agar melakukan praktek pemasaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah menjadi tugas kita semua untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas literasi kita ke masyarakat. Hal-hal tersebut yang menjadikan penggerak bagi kami di kepengurusan AAJI untuk melaksanakan Marketing Communication Summit dengan tema Navigating Crisis in Digital Era. Melalui tema ini, kami berharap rekan-rekan bisa mengambil pelajaran dari para narasumber bagaimana kita menjaga perusahaan untuk tetap kuat di tengah krisis. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan media, bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk terus bangkit dan juga penting bagaimana kita mengubah tantangan-tantangan ini menjadi sebuah peluang untuk semakin memperkuat dan meningkatkan kualitas bisnis kita. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, selain mendorong perusahaan untuk meningkatkan literasi, di AAJI sendiri kami juga terus melaksanakan berbagai kegiatan literasi melalui kanal-kanal media yang kami miliki. Seperti yang kita ketahui, AAJI telah memiliki studio sendiri yang kami gunakan untuk memproduksi konten-konten edukasi di kanal media sosial.
ada 3 konten reguler yang saat ini kami miliki, yaitu podcast, Tahukah Kamu, dan Inspirasi. Kembali melalui kegiatan ini, saya mengajak rekan-rekan semua untuk berkolaborasi memanfaatkan fasilitas yang AAJI miliki untuk semakin banyak membuat konten-konten edukasi yang menarik dan dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan mudah. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan bahwa OJK telah menerbitkan peta jalan industri asuransi yang menjadi pedoman sekaligus penyempurna dari roadmap industri asuransi jiwa yang dapat menjadi acuan kita bersama dalam menerapkan strategi bisnis ke depannya. Bersamaan dengan itu, pada momen Hari Asuransi Oktober kemarin, kita juga telah meluncurkan tagline baru untuk industri asuransi. Tagline itu juga merupakan simbol transformasi dari ajakan mari berasuransi menjadi pahami dan miliki asuransi. Harapannya kita bersama-sama bisa menjadikan tagline ini sebagai bentuk campaign kita bersama untuk mengajak masyarakat memahami secara lebih tentang asuransi jiwa dan kemudian mendorong masyarakat untuk memiliki asuransi jiwa. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan OJK, Pak Horas, terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber, kepada para perusahaan sponsor, seluruh panitia dan rekan-rekan praktisi Markom yang telah hadir dan menjadi bagian sukses dari acara ini. Bapak Ibu, hadirin sekalian, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk semakin memperkuat kolaborasi mewujudkan transformasi industri asuransi jiwa. Bergerak bersama menuju industri asuransi jiwa yang bertumbuh, sehat, berkualitas, serta dicintai masyarakat Indonesia. Sedikit pantun untuk penutup sambutan saya. Beli baju bersama kawan, cakepnya kurang seru. Beli baju bersama kawan, Cakep. sampai di pasar tinggal sehelai. Selamat datang Bapak Ibu yang rupawan. Acara Markom Summit siap kita mulai. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam asuransi. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih banget Ibu Nona, keren banget. Jadi udah kita mulai dengan hangat ya. Kalau tadi Ibu Dona udah punya pantun yang manis, siap-siap teman-teman yang lain. Nanti kita mau adu pantun sebagai games lucu-lucuan kita, oke? Persiapkan dari sekarang, gak apa-apa. Dikotret dulu dari sekarang, gak apa-apa. Dicari-cari dulu sekarang, gak apa-apa banget. Karena kita masih punya waktu setelah Ibu Nona menyapa semuanya yang telah hadir di sini. Selanjutnya pastinya gak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan kata sambutan yang berikutnya yang akan datang dari Bapak Horas Tarihoran selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK. Boleh berikan tepuk tangannya dong untuk menyampaikan keynote speech-nya. Bapak Horas, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat semuanya. Saya juga mulai dengan pantun singkat. Ini pantun saya sudah, wah ini butuh perenungan untuk mendapatkan pantun ini gitu ya. Gue pakai cakep nggak apa-apa sih. Jalan-jalan ke Cililitan. Cakep. Nama saya Horas Tarihoran. Itu saja. Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali waktu tadi pagi Bu Kiki WA saya. Kebetulan beliau ada dinas yang tidak bisa ditinggalkan, tadi pagi berangkat ke Sulawesi Tenggara. Nah kemudian WA saya, Pak Horas nanti tolong gantiin saya ya ke AAJI.
Karena wah saya langsung bertanya AJ yang mana, karena teman-teman saya di AJ itu banyak udah tua-tua Bu. Ya, enggak, ini yang markomnya gitu. Wah, dan betul apa harapannya. Ternyata yang datang itu ganteng-ganteng, muda-muda, cantik-cantik. Baik Bapak Ibu sekalian, kami senang sekali. Tadi Ibu Novita sudah menyampaikan bahwa betul OJK sudah meluncurkan 2 peta jalan terkait dengan industri perasuransian. Yang pertama, malah yang pertama kali di launching itu, yang kedua di launching setelah pasar modal itu adalah perasuransian. Itu mengenai regulasi dan pengaturan dan pengawasan ya terkait dengan perasuransian. Nah, kemarin itu kami baru meluncing peta jalan untuk PEPK. PEPK itu tempatnya Bu Kiki ya, Bu Firdika Widyasari Dewi, itu tentang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan pelindungan konsumen di Jakarta Theater kemarin. Mungkin ada yang hadir Bu dari kemarin dari AJI ya. Nah, itu di situ ada 4 pilar Bapak Ibu semua. Yang saya singkat aja, ada 4 pilar yang disebutkan di situ. Pertama adalah literasi, nomor 1 itu adalah literasi dan inklusi keuangan. Yang kedua adalah pengawasan market conduct atau tadi yang saya bilang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Yang ketiga pilarnya adalah pelindungan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan tindak pidana di industri keuangan, yang apa itu yang namanya dulu Satgas Waspada Investasi gitu ya, namanya sekarang Satgas Pasti namanya. Nah, di situ ada dari 4 pilar tadi itu, di pilar pertama itu adalah edukasi dan inklusi keuangan. Kenapa ini menjadi pilar pertama Bapak Ibu sekalian? Karena apa? Itu akan menjadi landasan untuk ke yang berikutnya, ke pengawasannya, pelindungannya, dan ya yang terakhir yang 4 tadi. Ya, apapun yang kita alami sekarang, apa yang terjadi sekarang di industri kita, bukan hanya di perasuransian ya, hanya hampir di semua sektor itu banyak masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Itu semuanya bermuara kepada satu hal, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan yang sudah dia punya, yang sudah dia miliki, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah aware, survei di OJK itu tingkat inklusi kita sudah 85%, ya. Artinya dari 100 penduduk itu 85 orang sudah punya produk keuangan, termasuk mungkin produk-produk asuransi, gitu ya. Nah, tapi yang melek keuangan hanya 49. Yang melek keuangan hanya 49. Jadi 85 sudah punya produk asuransi misalnya, gitu ya. Tapi yang melek mengenai asuransi itu hanya 49. Nah, bisa dibayangkan. Nah, jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, terjadi sengketa dan sebagainya, itu setelah kami cek itu sebagian besar bermuara kepada kurangnya pengetahuan mereka terhadap produk yang mereka miliki. Nah, disinilah kami senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Markom, karena Anda lah ujung tombak sebetulnya ya dari literasi dan edukasi keuangan tadi. Ada sedikit perbedaan ya antara edukasi dengan marketing sebetulnya, gitu ya. Karena saya sering tanya juga Bu, tapi bukan orang asuransi yang nanya saya, dari industri lain. Emangnya apa bedanya Pak, edukasi dengan marketing? Kita kan sama-sama mendidik masyarakat, betul saya bilang. Bedanya adalah sudut pandangnya, prioritasnya di mana. Kalau edukasi tentu kita memprioritaskan konsumen, masyarakat gitu ya, gimana supaya mereka paham dulu. Tadi Ibu sudah memakai istilah yang bagus, paham gitu ya. Nah, sedangkan kalau marketing kan lebih pada bagaimana produk kita laku kan gitu ya. Ya ini kita belak-belakan aja. Nah, saya senang sekali tadi Ibu sudah pakai istilah paham, karena memang edukasi keuangan itu simpel sebetulnya, ya nggak susah gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap satu fitur-fitur dari produk keuangan yang mau kita tawarkan kepada mereka. Ya dari situ, dari fitur-fitur yang ada, mereka akan paham apa manfaat dan risiko dari produk yang akan mereka beli gitu loh. Gitu ya. Nah, banyak sekarang masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa maaf di tanda kutip itu merasa ditipu atau gimana gitu ya. Karena mereka merasa membeli sesuatu produk yang sebetulnya mereka nggak butuhkan. Contoh ya, ada teman saya, kebetulan saya dulu di BI gitu ya. Dia bilang dia punya produk tabungan prioritas gitu ya. Nah, dia senang. Kalau datang ke bank langsung di antrian paling depan, nggak ngantri gitu ya. Kalau di bandara ada ruang tunggunya ya Pak ya. Malah kalau dia mau setor tarik kadang-kadang petugasnya datang ke tempat dia gitu ya. Tapi yang bikin dia kaget, sebulan dia dicas 250.000.
Saya bilang, ya hebat dong, saya bilang gitu. Ya tapi gue babak belur di 250.000, kamu gak nanya dulu? Saya bilang, nah berarti dia gak paham dulu bahwa ini ada biayanya gitu ya, semuanya ada biayanya. Nah jadi tadi manfaat risikonya, yang kedua adalah hak-hak dan kewajibannya Bapak Ibu sekalian. Nah terutama kita di asuransi gitu ya. Nah mereka paham dulu hak-hak dan kewajibannya. Nah mereka bahwa mereka harus bayar premi, ya kan, kemudian bahwa mereka harus paham prinsip, apa itu namanya Bu di perasuransian? Bahwa kita harus menyampaikan informasi yang yang benar gitu ya tentang apapun kondisi yang ditanyakan oleh perusahaan asuransi terhadap nasabah gitu sebelum dia tanda tangan gitu ya. Nah kalau di kemudian hari terjadi hal yang berbeda dengan yang dia akui, itu kan berdampak kepada pemenuhan hak-hak dia sebagai nasabah itu loh. Nah makanya jadi yang seperti ini. Jadi tadi mereka paham manfaat risikonya, yang kedua mereka paham hak-hak dan kewajibannya. Yang ketiga mereka tahu biaya yang harus mereka bayarkan, ya preminya berapa, biaya-biaya lainnya, pajak dan sebagainya gitu ya. Ini juga harus kita jelaskan dengan baik kepada mereka. Kemudian yang terakhir mereka tahu bagaimana cara mendapatkan produk itu. Dan yang di sini bagaimana juga mereka, kemana mereka harus mengadu kalau mereka punya masalah gitu ya. Nah tentu kita kasih tahu kita punya call center dan sebagainya gitu ya. Nah jadi dan kalau memang tidak selesai sengketanya itu bisa didatang ke LAPS atau ke OJK gitu ya. Nah jadi inilah Bapak Ibu, kami berharap sekali nanti tadi kami sudah bisik-bisik dengan Bu Karen juga. Nanti kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan kita yang ingin melakukan edukasi ke masyarakat, karena terus terang kami juga mewajibkan sebetulnya ya, ada peraturan OJK-nya kan ya yang mewajibkan kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kami mesti membantu gitu ya. Kami juga paham. Beberapa teman dari AUI, dari AAJI juga udah bilang ke saya, Pak, kalau kami datang ke masyarakat mau bikin edukasi, datang ke kampus-kampus mau ngedukasi mahasiswa pentingnya asuransi gitu ya, nggak ada yang datang Pak, dikira kami jualan gitu ya. Nah tapi kalau Powers datang, kalau OJK datang, mereka datang gitu ya. Nah kami siap Bu, ya mau datang sebagai kita hadir bersama-sama sebagai asosiasi boleh ya, sendiri-sendiri juga boleh gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang tergabung di bawah AEJ juga boleh gitu ya. Nah jadi kami siap membantu dan ini sudah menjadi kewajiban kita bersama ya. Sehingga cuma satu harapan kita tadi Bapak Ibu sekalian, literasi keuangan kita meningkat ya. Jadi nggak hanya 49 lagi. Bulan Januari besok kami akan survei untuk jadi survei literasi itu bukan hanya 3 tahun lagi Bu sekarang. Sekarang kita akan lakukan tiap tahun. Nah jadi dan mulai tahun ini saya lagi merintis dengan teman-teman BPS. Jadi sekarang surveinya langsung dari BPS sebagai otoritas survei gitu ya. Jadi hasilnya tentu tidak perlu dipertanyakan lagi karena itu sudah langsung dari BPS. Nah harapan kita tentu literasi meningkat. Literasi meningkat, demand terhadap produk keuangan juga meningkat gitu ya. Dengan sendirinya itu literasi meningkat, demand terhadap kebutuhan terhadap produk keuangan termasuk asuransi akan meningkat ya. Tentu yang akan menikmati juga kita gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah kita kalau ibaratnya kalau AAJI maju bersama-sama yang akan menikmati semua anggota kan gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira Bapak Ibu. Dan yang kedua harapan kita nanti dengan peta jalan itu sebetulnya cuma satu harapan kita ya. Masyarakat kita tumbuh bersama ya, tumbuh berkembang bersama secara berkelanjutan dengan industri keuangan. Nah, jadi kalau masyarakat cerdas, mereka sudah punya demand yang baik, tentu industri kita juga tumbuh bersama-sama gitu ya. Tidak ada yang saling memberatkan. Tadi kita cerita dengan Ibu Karen bagaimana sekarang masalahnya adalah tagihan klaim itu naik terus gitu ya. Sementara preminya masih segitu-segitu aja. Ya tentu yang ini yang terpukul siapa? Industri gitu ya. Nah, kita juga tidak ingin seperti itu. Harus ada jalan tengahnya sehingga masyarakat juga bersedia membayar premi yang lebih tinggi lagi. Masalahnya adalah edukasi gitu ya. Nah bahwasanya kenaikan premi itu bukan semata-mata kerugian bagi mereka, tapi ada manfaat yang akan mereka terima juga gitu ya dari perlindungan produk asuransi ini. Nah jadi sekali lagi Bu Novita dan kawan-kawan ini punya peran penting ya, punya peran penting. Dan nanti kalau kita mau duduk bersama juga untuk membahas bagaimana strategi-strategi edukasi kita, apalagi sekarang yang betul, sekarang sudah era digital ya. Saya merasakan manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Awal-awal saya menjabat sebagai Direktur Literasi, saya kebetulan Direktur Literasi Edukasi yang paling lama sekarang. Sudah hampir 8 tahun saya di situ gitu ya, sejak 2016. Nah itu
Kita ngumpulin orang hanya bisa ngumpulin orang satu ruangan ini paling 200 orang. Itu biayanya mahal. Gitu ya. Dan hasilnya kita tahu sendiri lah kalau kita ngobrol-ngobrol seharian ini paling 10% yang nempel di sini. Habis itu apa? Ngantuk, lapar dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kemudian masuk COVID-19, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata ada teknologi informasi yang membantu kita ya Pak ya. Nah kita bisa melakukan edukasi melalui webinar, Zoom dan sebagainya. Dan itu kami nggak hanya ngumpulin 200 orang, saya bisa ngumpulin sampai 1000 orang pada saat yang sama. Efektivitasnya sama-sama 10%. Tapi biayanya jauh lebih rendah. Nah sekarang saya setuju juga tadi Bu Davita, mari kita bergerak bersama-sama, kita pakai pasukan cyber masing-masing, kita masuk ke media sosial. Nah jadi kami di OJK punya Instagram, tapi untuk edukasi kami punya yang namanya Sikapi Uangmu. Nah itu nanti kita bisa bertukar konten di situ. Nah, jadi kita bisa sama-sama follower gitu ya. Silakan di follow juga Sikapi Uangmu. Itu isinya juga anak-anak muda semua itu, gitu ya. Nah, kita bisa memperluas cakupan edukasi kita kepada masyarakat dengan biaya yang lebih lebih murah gitu ya. Kita nggak perlu bayar talent mahal-mahal ya. Ini kan cantik-cantik semua nih, ganteng-ganteng gitu ya. Kita aja jadi talentnya. Sama anak-anak buah saya juga di kantor jadi talent semua, gitu ya. Nah. Inilah Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih sekali lagi, ini pesan-pesan yang mau kami sampaikan ke Ibu Novita dan kawan-kawan. Tadi katanya ini baru summit yang pertama katanya. Nah harapan kami ini bisa berkesinambungan Bu ya. Berkesinambungan, ini bahkan bisa menjadi forum resminya AAJI setiap tahun. Mungkin bersama dengan Hari Asuransi boleh juga Bu. Bersamaan dengan Bulan Inklusi Keuangan gitu ya. Nah jadi momennya pas, nanti saya bilang Ibu Novita mudah-mudahan 2-3 tahun setelah ini menjadi ketua AJI gitu ya. Amin. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan tetap semangat ya. Walaupun kemarin sempat terjadi sedikit distorsi ya Bu ya. Saya khawatir, kami yakin di OJK bahwa industri perasuransian sudah sembuh dari sakit ya. Kita harus tutup maju. Industri ini memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat kita gitu ya. Karena hanya industri perasuransian lah yang mampu memitigasi resiko. Apapun resiko itu yang dialami oleh masyarakat kita, nasabah kita, terutama dari sisi risiko yang jiwa dan kesehatan gitu ya. Kalau teman-teman yang sebelah kan itu risiko umum gitu ya. Nah itu juga mereka harus bergerak bersama-sama juga, karena itu juga penting. Jadi demikian, dan kami sekali lagi dari Literasi dan Edukasi bersedia bekerjasama dengan Bapak Ibu Markom untuk bersama-sama. Kami juga nanti akan mengundang dari, saya ingat tadi teman saya yang bergabung di Pokja Literasi Keuangan yang untuk membangun konten-konten yang saya sebut tadi itu dari UI kebetulan banyakan. Salah satunya dari Allianz, Mas Indra ya. Beliau sekarang sudah nggak di asuransi lagi, dengar-dengar beliau sudah mengelola ada perusahaan CSR atau apa gitu ya. Nah jadi itu kira-kira, dan nanti mungkin setelah forum ini saya ngajak teman-teman dari AJI nanti, dari Markom terutama untuk bisa membantu kami juga ya untuk membantu. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, selamat bersummit ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bermanfaat bagi masyarakat kita untuk meningkatkan literasi tadi. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Taurus, terima kasih banget. Silakan, ini ada sebuah token of appreciation yang akan diberikan. Boleh kita persiapkan? Silakan untuk tim dokumentasi, boleh Bu ngasihnya pelan-pelan banget supaya tim dokumentasinya bagus. Boleh diabadikan momen ini, hadirin. Ini adalah wujud apresiasi, terima kasih sekali untuk ide-ide luar biasa tadi dari Bapak Horas.